tujuan hidup manusia itu kebahagiaan, itu dari Sokrates yang jelas. Cuma kebahagiaan itu tidak diperoleh dari senang-senang, tapi diperoleh dengan kita melakukan keutamaan, arate. Dan untuk tahu keutamaan, ya kita butuh pengetahuan yang benar. Jadi keutamaan itu hubungannya dengan pengetahuan yang benar. Berarti apa? Bahagia atau tidak, itu kuncinya adalah kita bisa mikir yang benar enggak. Kalau kita nggak bisa mikir secara benar, ya kita nggak akan bahagia. Katanya Sokrates, orang yang tahu kebenaran pasti dia bermoral. Dan orang yang bermoral pasti dia bahagia. Ini rentetannya agak panjang. Pak, kan banyak Pak orang pinter tapi tidak bermoral. Pasti dia tidak bahagia kalau begitu. Kenapa tidak bahagia? Karena pengetahuannya tentang kebenaran tabrakan dengan praksis hidupnya. Pasti dia tidak akan bahagia. Jadi pengetahuan yang benar, perilaku yang benar, baru dari situ lahir kebahagiaan. Tanpa pengetahuan yang benar, tidak mungkin perilaku jadi benar. Dan tanpa perilaku yang benar, tidak mungkin nanti ada kebahagiaan. Kalau ada orang pinter, tahu mana benar mana salah, yang dilakukan kok yang salah, dia tidak akan ketemu kebahagiaan. Karena hidupnya sendiri sudah paradok. Sekaya apapun orang, kalau itu hasil korupsi, jangan mimpi dia bisa tentram, tenang, bahagia. Kenapa? Karena ini tabrakan sama gaya hidupnya sendiri. Makanya kan kalau di Islam kan diwanti-wanti benar itu. Jangan sampai sedikit pun ada barang haram yang masuk dalam hidupmu. Bukan apa-apa, kamu akan jauh dari kebahagiaan. Mikirnya nggak usah jauh-jauh, besok berarti masuk neraka Pak. Iyalah itu besok, dipikir besok. Sekarang itu loh kamu sudah sumpek. Kalau banyak yang haram-haram ikut masuk. Kenapa? Hidupmu kontradiksi. Tabrakan antara prinsip kebenaranmu dengan perilakumu. Kayak kamu nilaimu sih IP-nya 4, tapi kemarin ujiannya hasil nyontek. Tidak akan puas, hidupmu juga tidak akan tenang, tidak akan bahagia. Kalau ada orang muji-muji kamu, wah pinter banget ya IP sampai 4, kamu diam-diam bilang, jam-jamnya ya tidak nyampe segitu. Dan tadi, kalau pakai Epikuros tadi kan kamu tidak ada ketenangan hidup. Hidupmu akan selalu risau, tidak seimbang. Maka katanya Sokrates, kunci awalnya adalah pengetahuan yang benar. Kalau pengetahuan sudah benar, perilaku juga akan benar. Kalau perilaku benar, orang akan ketemu kebahagiaan. Jadi berarti apa pertama-tama? Teorimu, pemikiranmu, pengetahuanmu harus benar dulu. Jadi itu kuncinya. Maka belajar itu wajib. Bukan urusan kamu diperintah, tapi untuk kepentinganmu sendiri. Semakin luas wawasanmu, semakin dalam pengetahuanmu, akan semakin bagus perilakumu. Harusnya begitu. Kalau tidak begitu, pasti kamu tidak akan ketemu kebahagiaan. Karena kamu tidak menetapi keutamaan versimu sendiri. Itu kan yang bikin kamu, misalnya kamu sudah tahu kok kalau yang nggak kamu jalankan. Tahajud itu sebenarnya bagus loh.
Kalau ngaji Quran itu sebenarnya penting loh. Kayak itu kan yang hari ini sering kamu lewatkan itu kan. Kamu tahu itu bagus, baik, penting, tapi kan nggak jalan dalam hidupmu. Itu kan ada kontradiksi. Kamu sering galau sendiri, sumpek sendiri kalau sudah masuk wilayah itu. Kalau ada temanmu rajin tahajud, kamu sebenarnya gelisah kan kamu. Jan-jani ya apik ning yo. Terus kamu nyari-nyari alasan biar nggak tahajud juga ndak apa-apa. Itu kan sunnah pak. Itu iyalah pembelaanmu boleh, tapi kontradiksi nggak bisa kamu ingkari bahwa dalam dirimu ada tabrakan itu. Dan itu biasanya bikin kamu ndak bahagia. Maka luruskan lagi pengetahuanmu. Dari pengetahuan yang lurus akan lahir perbuatan yang lurus. Dari perbuatan yang lurus akan lahir kebahagiaan. Di situ tak tambahi satu, katanya Socrates. Dan jangan lupa, pengetahuan paling berharga adalah pengetahuan tentang dirimu sendiri. Tentang banyak hal lain kamu bisa menipu, tapi tentang dirimu sendiri kamu tidak akan bisa nipu. Kalau rumusnya di Socrates kan know yourself, kenali dirimu. Begitu kamu kenal dirimu, positioningmu dalam hidup jadi enak. Siapa sih aku? Aku itu cara mikirnya gimana sih? Kebiasaanku apa sih? Tipikalku ini orang yang kayak gimana sih? Yang jelek-jelek apa? Yang bagus-bagus apa? Itu kan kenal dirimu. Kalau sudah kenal, ngatur strategi hidupnya enak. Nah itu Socrates, gurunya para filosof di Yunani. Beberapa peneliti menyebut sebenarnya namanya Socrates beberapa kali disebut dalam Al-Quran, cuma tidak dengan kalimat Socrates mestinya. Karena yang hafal Quran tidak ada pak nama Socrates di Quran. Oke, ada kalimat bagus yang saya ambil dari dialognya Plato dari Socrates. Katanya Socrates, makanan enak, baju indah, dan segala kemewahan, itulah yang kamu sebut kebahagiaan. Namun, katanya Socrates, aku percaya suatu keadaan di mana orang tidak mengharapkan apapun adalah kebahagiaan tertinggi. Jadi, katanya Socrates, kalau kamu merasa itu kan tidak mengharapkan apapun, itu berarti apa? Kamu menerima hidupmu apa adanya total 100%. Dan kamu akan jadi orang paling bahagia. Punya uang 1.000 dan kamu terima, bersyukur, rela, itu lebih bahagia daripada punya uang cuma 500 dan tidak bersyukur. Iya, lo ini kenapa kok ketawa? Kurang tinggi, kebalik contohnya. Ya intinya menerima dirimu apa adanya deh sekarang. Berarti apa? Tidak punya keinginan-keinginan, nggak punya. Coba dulu aku tinggi besar. Wah, coba aku rotok putih sidik mesti ganteng. Coba rambutku jangan kuwul-kuwul gini rotok Coba. Itu kan keinginan-keinginan banyak. Semakin kamu semacam ini, kamu tidak akan bahagia. Coba duitku banyak, mau beli baju yang model itu, mau makan di sana, mau punya rumah yang tingkat 3. Semakin ini masih banyak di kepalamu, semakin jauh kebahagiaan. Tapi semakin kamu menerima dirimu sendiri, kalau bahasa sufinya qanaah, ya wis punyanya ini ya ini, mau apa lagi? So, dengan ini aja sudah senang saya, sudah syukur. Itu kamu bahagia. Itu teorinya Socrates. Ya sebenarnya di Quran ayatnya banyak, cuma kayak ayat Quran kan bagi kamu sangat biasa. Beda kalau tak kasih ini ayat Socrates loh. Kelihatannya lebih gaya ini bagi kalian, jadi biar ada getarannya lah teorinya ngono pakai Socrates. Padahal ya padha wae, nanti banyak ayat juga konotasinya sama. Jadi katanya Socrates, aku percaya satu keadaan di mana orang tidak mengharapkan apapun adalah kebahagiaan tertinggi. Kenapa kamu kecewa, sumpek luar biasa dengan kondisi Indonesia? Karena kamu punya banyak sekali harapan pada Indonesia dan pemerintah.
Coba ndak usah mikir neko-neko wis karepmu Indonesia arep apa itu. Kamu lebih tenang, lebih bahagia. Wong yo kamu ikut mikir juga, emangnya siapa yang mau dengerin pikiran-pikiranmu? Wartawan juga ndak akan nganggep. Jadi wis dinikmati aja hidupmu, diterima apa adanya. Dalam konteks kalau kamu nyari ketenangan, kebahagiaan. Itu Socrates.